Bukit Soeharto, Kecamatan Badegan, Ponorogo, merupakan monumen terselesaikannya penanaman kembali 2 juta hektar lahan kosong perhutani di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Lokasinya berada di antara Kabupaten Ponorogo atau Kabupaten paling barat sisi selatan dari Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Wonogiri atau Kabupaten paling timur dari Provinsi Jawa Tengah sisi selatan. Presiden Soeharto meresmikan terselesaikannya penanaman 2 juta hektar lahan kosong itu di bukit yang kini dikenal dengan Bukit Soeharto Ponorogo pada tanggal 2 Maret 1978. Hingga kini, monumen peresmian itu masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu program monumental dalam pelestarian lingkungan skala luas meliputi jutaan hektar lahan kritis. Industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh, terus kita mutlak harus membangun daripada industri. Tapi juga tidak boleh meninggalkan daripada pertanian. Justru daripada pertanian itu yang harus ditambahkan karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya daripada ukuran sejahtera, kewujuban daripada pangannya itu. Karena itu pertanian harus kita dahulukan sambil kita membangun daripada industri. Gitu. Penanaman lahan-lahan kosong itu selain untuk pelestarian lingkungan juga untuk mendukung program swasembada pangan dalam rangka pemenuhan pangan nasional. Pertanian memerlukan ketersediaan air secara memadai. Melalui penanaman kembali wilayah hutan, ketersediaan air untuk usaha pertanian bisa dicukupi. Jutaan hektar lahan menjadi subur, produksi pangan secara nasional meningkat. Jutaan petani menjadi terangkat taraf hidupnya oleh usaha pertanian yang semakin subur lahannya. Jutaan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi semakin berdaya dan terangkat dari jurang kemiskinan. Fakta membuktikan bahwa kurang dari 10 tahun berikutnya pada tahun 1985, Indonesia sudah bisa mencapai swasembada pangan. Alhamdulillah, adat dan mandiri yang hadir untuk menginisiasi dulu gunung ini. Gunung sekarang menjadi jujukan wisata yang menurut saya bisa menjadi pilihan dan alternatif yang sangat mengedukasi masyarakat. Dan kemudian dari luasan yang disampaikan Pak Asdep tadi, kira-kira 0,7 sekarang sudah bisa menjadi 7 hektar dan sedang diproses suratnya dan mudah-mudahan menjadi wisata. Setelah lebih dari 40 tahun berlalu, monumen itu tidak dilupakan masyarakat. Pada tahun 2019, Karang Taruna di Kecamatan Badegan, Ponorogo menata kembali kawasan itu sebagai kawasan pariwisata melalui ikhtiar swadaya. Inisiatif itu terkomunikasikan kepada Yayasan Damandiri Jakarta. Pada tahun 2019 pula, Yayasan Damandiri menetapkan Desa Biting, Kecamatan Badegan, sebagai program percontohan Desa Cerdas Mandiri Lestari, DCML. Tugas kita membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan saya lihat di sini ya, ternyata untuk membantu masyarakat mengataskan kemiskinan juga. Tadi sekitar 70 ya, 80-an pedagang kecil di sini, dan ternyata bermanfaat kan. Katanya kalau minggu sampai 1.000 orang. Ya selama bermanfaat saya pikir baik-baik aja. Terus kita lagi berpikir apa yang bisa kita bantu untuk selanjutnya. Yayasan Damandiri didirikan Presiden Soeharto. Program kerjanya memberdayakan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak tahun 2017, yayasan ini mengubah pendekatannya dalam pemberdayaan dengan menjadikan kemandirian desa sebagai metode baru dalam pemberantasan kemiskinan. Desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang baik, akan tetapi masyarakatnya masih banyak yang berpenghasilan rendah atau miskin, diintervensi oleh sejumlah program pemberdayaan dengan memaksimalkan potensi desa. Bagaimana tempat wisata Bukit Soeharto ini yang ada monumennya Bapak Soeharto ini dikembangkan
secara bersama-sama, baik pemerintah desa, Karang Taruna, juga perhutani yang mempunyai lahan karena lahannya perhutani, ini semua bisa sinergi, bisa berkoordinasi untuk mewujudkan tempat wisata Bukit Soeharto ini sangat bermanfaat. Bagaimana bisa bermanfaat khususnya masyarakat sekitar sini, secara khusus secara umum masyarakat di wilayah Kecamatan Badekan ataupun masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, karena Bukit Soeharto ini lokasinya di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Melalui pengelolaan potensi ekonomi ini, diharapkan semua masyarakat desa menjadi berpenghasilan minimal UMR plus 20% dari UMR. Dukungan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan usaha yang disalurkan melalui koperasi warga setempat dan dikelola melalui manajemen yang sehat. Program yang diberikan dari yayasan ke koperasi itu ada simpan pinjam, program simpan pinjam, dan juga ada program bantuan juga, itu lantainisasi sama jambanisasi. Alhamdulillah Mas, selama ini mereka bersyukur sekali dengan adanya Bukit Soeharto ini. Dengan adanya Bukit Soeharto ini dia bisa mendapatkan sedikit rezeki, sedikit atau banyak itu tetap disyukurin. Yang penting ada itu penghasilan Mas, ada pemasukannya. Kawasan wisata Bukit Soeharto Ponorogo dinilai oleh Yayasan Damandiri bisa dikembangkan sebagai pendongkrak perekonomian warga sekitar. Oleh karena itu, melalui koperasi, kawasan wisata Bukit Soeharto dikembangkan sedemikian rupa sehingga layak menjadi destinasi wisata yang menarik khalayak luas. Kawasan wisata ini didukung dengan ketersediaan pusat-pusat pengembangan usaha, baik usaha pendukung pariwisata maupun usaha pertanian yang bisa digunakan masyarakat sekitar untuk membuka usaha baru. Selain membuka lapangan pekerjaan, kawasan Bukit Soeharto juga diharapkan bisa mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif usaha baru sesuai potensi yang ada di sekitarnya. Sebelumnya tani, ya dagang di sini. Manfaatnya banyak sih, juga bisa buat modal usaha dan lain-lain. Bagi warga yang betul-betul kurang mampu, tahun 2020, Damandiri memberi dukungan lantainisasi sebanyak 26 rumah warga agar memiliki fasilitas hidup yang memadai dari segi kesejahteraan. Selain lantainisasi, warga sekitar Bukit Soeharto juga telah dibantu program jambanisasi yang menyasar 27 warga. Mengingat DCML Bukit Soeharto merupakan objek baru bagi pemberdayaan Yayasan Damandiri, masih banyak program yang akan dilakukan sehingga masyarakat sekitar Bukit Soeharto semuanya berdaya dan terangkat dari kemiskinan. Ya, kalau matur suwun atas bantuan saking jamban koperasi. Saderengipun pikantuk kawula menawi buang air besar teng Sungai Wingking Griya. Lah menika sampun pikantuk bantuan saking koperasi, kawula matur sembah nuwun atas sedaya bantuanipun. Kawula namung matur agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kalau di Bandung susah, nanti di sini kumpul di sini. Karena ada sendiri. Kalau bersih-bersih lantai belum dibantu itu, saya susahnya air hujan turun ke dalam. Air sekarang air udah dilap ini udah kering. Program pengembangan Desa Cerdas Mandiri Lestari biasanya dilakukan dalam 3 tahun. Setelah itu, dilanjutkan dengan program pemantapan sehingga benar-benar menjadi desa yang mandiri secara ekonomi berbasis potensinya. Semoga program yayasan yang didirikan Presiden Soeharto ini benar-benar bisa mengangkat warga sekitar Bukit Soeharto dari kemiskinan. Sebagaimana spirit yang dicanangkan Presiden Soeharto lebih 40 tahun silam, di bukit ini melalui peresmian selesainya penanaman kembali 2 juta hektar lahan kosong untuk memberdayakan jutaan rakyat berpenghasilan rendah.
Yayasan ini adalah yayasan yang memang didirikan oleh almarhum Pak Harto. Yayasan Dan Mandiri. Karena itu Yayasan Dan Mandiri itu kan memberikan bantuan untuk semua pembangunan di sini. Dulu ini kan masih tanah ya, dikasih paving, gitu. Perbaikan itu semuanya itu pemberdayaan warga sekitar utamanya itu. Hari ini dari tahun 78 adalah kenangan dari almarhum presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto, yang pada tahun 78 sudah berkunjung kemari, ada prasastinya, juga itu mengingatkan untuk kita memberikan doa sekalian ya sebagai jasa dari para pemimpin-pemimpin kita. Apa yang sudah ditinggalkan oleh beliau ya itu harus kita rawat. Kok semene anggonku ngutekke muga bisa kerangan sak teruse semangatmu sing bakal tak tunggu nganti besok sak pecating nyawamu muga dadi tunggu. Bukit Soeharto bisa dadi cerita, Bukit Soeharto bisa dadi cerita.